Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Ya. Hari ini hari spesial ya, dimana satu tahun. Jadi benar-benar 1 tahun lebih ya kalau mulai bulan Februari, tapi nggak apa-apa untuk memudahkan. Biasanya Victory memang semua April. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menang atas rasa sakit. Nah ini ya. Karena banyak orang hari-hari ini kalau saya dengar pelayanan itu ngeri-ngeri juga ya. Orang itu makin jahatnya luar biasa. Kemarin saya dengar ada seorang istri yang masih muda, nggak tahu katanya itu tetangganya dia dengar bertengkar sama suaminya ya, teriak-teriak sampai pingsan. Ternyata suami sendiri itu tega ya, nggak tahu apain bagian yang fatal dari bagian seorang organ wanita itu dipukul sampai pingsan. Coba hari ini itu manusia itu benar-benar sudah nggak punya hati nurani. Iblis itu seperti membutakan ya. Kalau saudara lihat di YouTube itu kejahatan orang itu, waduh jahatnya itu sudah luar biasa. Bayi 1,5 bulan ya diapain papa kandungnya sendiri masih bayi. Coba itu binatang aja mungkin tidak melakukan seperti itu. Manusia yang sudah punya akal budi hati aja sudah hari ini dibutakan iblis, sampai akal logikanya nggak jalan, hati nuraninya nggak jalan, sepertinya tega bener-bener. Nah hari ini kita percaya bahwa di sekitar kita, saya itu sampai ngomong sama beberapa jemaat waktu kita kumpul ya, saya bilang gini, lihat ya, nanti hidup di akhir zaman itu tambah gak gampang. Kita kan dibentuk Tuhan makin kudus ya, makin punya hati kasih, karena kita tahu seperti firman yang saya dapat di awal tahun, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat ya. Kita makin baik, sementara orang di sekitar kita itu makin jahatnya luar biasa. Nanti makin kesini kita akan baca koran itu, semakin kita itu ngeri saudara. Aduh gitu. Termasuk mungkin kita juga akan melihat orang-orang di sekitar kita yang tadinya baik berubah. Nah kita perlu hari-hari ini, yuk kita baca dulu di ayatnya ya. Terima kasih buat Bu Siana yang sudah memberikan tempat ini selama setahun ya, buat kita beribadah. Kalau nggak ada tempat ini nggak bisa ibadah saudara ya. Itu awal mulanya gagasan Bu Siana. Terima kasih Bu Siana yang sudah setia. Yuk kita baca Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Apa yang mesti kita lakukan di hari-hari ini kalau kita dengar orang baik, teman menfitnah ya. Mungkin hari ini orang yang nggak pernah disangka-sangka selama ini, mungkin itu pasangan hidupmu yang tiba-tiba ya. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Seringkali kita berpikir dosa itu kalau membalas ya, tapi ternyata ada firman yang berkata waktu kita taruh kebencian di dalam hati itu pun nggak boleh. Senyatanya hati ini nggak boleh ditaruh apapun selain damai sejahtera dan kasihnya Tuhan. Kita seringkali menyimpan sesuatu yang kita benci di dalam hati, itu bukan hanya 24 jam. Ada seorang ibu yang tiba-tiba kena penyakit kanker. Dia bilang gini, saya selama ini nggak pernah loh balas suami saya. Suami saya itu raja tega Bu Eli, seperti khotbahnya Bu Eli. Ya namanya dia itu suka pukul Bu Eli. Kalau pukul saya itu ya, yang namanya kursi itu sampai patah Bu Eli. Taruh saya ini sudah berapa kali ya masuk keluar rumah sakit dijahit Bu Eli. Tapi ya namanya kasih karunia saya itu tidak mati. Tapi
Tapi tiba-tiba dia divonis dokter kena penyakit kanker, saudara. Nah, dia pikir gini, saya ini ya tidak pernah bales, saya ini ya tidak jahat. Tapi kenapa? Nah, ini salah satunya. Saya bilang, ibu pasti bertahun-tahun ibu bukan jadi istri yang berani sama suami, tapi ibu simpan kebencian itu bertahun-tahun di dalam hati. Oh iya bener bu, namanya manusia bu, siapa yang kuat? Sudah dipukul, mulut kasar, pelit lagi bu. Aduh bu, bener-bener. Nah, ketika Tuhan berkata, firman berkata, jangan membenci siapapun yang namanya saudara, ya termasuk suami orang yang jahat, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Seringkali karena perbuatan orang lain kita responnya salah, maka orang lain berdosa. Suamimu berdosa karena kita sakit hati, kita juga ikut berdosa. Tangkep ya? Makanya sekarang jangan mau dibodoh-bodohin iblis. Ketika iblis melihat orang kita sakit hati, iblis itu selalu setiap hari mengingatkan dosanya orang itu. Itu loh tadi kurang ajar. Supaya apa? Supaya saudara hari itu membenci dalam hatimu. Maka Tuhan pernah berbicara sama saya gini, kalau suamimu sudah menyakiti kamu, kamu juga ikut sakit hati. Apa bedanya? Suamimu orang berdosa, kamu juga sama-sama. Alangkah jauh lebih baik suamimu berdosa, kamu jangan responnya salah, supaya di mata Tuhan kita ini tidak mendatangkan dosa atas diri kita karena perbuatan orang lain yang memang menyakiti kita. Berikutnya 18. Nah ini seringkali kita nggak terima. Janganlah engkau menuntut balas, menaruh dendam orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini percayalah, kita mau mengasihi suami kita seperti cara kita mengasihi diri kita sendiri. Gak mungkin orang melukai dirinya sendiri, gak mungkin orang memaki dirinya sendiri. Hari ini pastikan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang firman Tuhan. Jangan engkau menuntut balas. Sudahlah Tuhan, ya seringkali kita juga kalau berdoa, kita itu sawang sinawang. Lihat kapan ya musuh itu kena sakit stroke, kok nggak sakit-sakit. Tangkap ya, ini semua nggak boleh saudara. Kita berharap yang nyakiti kita segera mendapat pembalasannya Tuhan. Ini hati kita juga nggak beres. Tapi hari ini kita mau melakukan, nggak usah sudah. Hari ini nggak usah berdoa Tuhan balas, nggak usah. Tanpa saudara berkata sama Tuhan balas, tapi Tuhan itu berkata pembalasan itu adalah hakku. Makin saudara suruh Tuhan balas, saudara di mata Tuhan, saudara adalah orang yang berdosa. Hari ini kalau disakiti hati, yuk makanya jangan menimbulkan dosa atas diri kita sendiri. Kita buka ayatnya di Lukas 6 ayat 37 ya. Lukas 6 ayat 37 ini yang akan saya bahas. Siapapun saudara yang hari ini lagi ngalami sakit ya, sakit hati itu ndak ada obatnya ya, coba cari praktek. Mungkin saya mau buka praktek dokter sakit hati. Cari sakit jantung ada loh, spesialis jantung ya, spesialis psikolog orang stres depresi ada, tapi spesialis orang sakit hati dokternya hati nggak ada saudara.
Karena yang bisa untuk memperbaiki hati kita itu kalau tidak punya kemauan dan pikiran kita nggak dirubah oleh Kristus. Siapa sih yang tahu sakit hati? Ayo, sekian banyak orang yang datang. Hari ini saya juga tidak bisa cek saudara sakit hati yang mana. Semuanya tampak shalom gitu ya. Mungkin saudara kalau ketemu musuh saudara, saya pernah saudara ketemu dengan seseorang. Orang ini kalau ngata-ngatai saya dari belakang, ngomongnya yang jelek, tapi kalau ketemu saya, waduh, dicipika-cipiki saudara. Sungguh dalam hati saya juga jengkel waktu itu ya, saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jengkel saudara. Tapi karena dia sudah cipika-cipiki saya, ya cipika-cipiki, tapi dalam hati kurang ajar. Mukamu ya kurang ajar Tuhan, orang kayak gini nih diapaan? Bener, jujur. Tapi dari luar enggak pernah kelihatan. Ya cipika-cipiki saudara. Kamu tambah cantik ya, iya kamu ya tambah awet muda. Tapi hati ini sampai pulang kok kurang ajar ya. Di muka sama di belakang ternyata kamu berbeda gitu ya. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah apa saudara, kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ini loh. Jadi kalau kita tahu hari ini mungkin orang itu menghakimi kita nggak perlu balas. Ketika kita dihakimi, kita pasti rasa sakit. Ya, sudah jadi istri yang benar dikatakan, wah kamu ini percuma ibadah terus. Tapi yang munafik udah nggak usah dengar. Mau dihakimi firman seperti apapun, saudara nggak usah balas. Kalau saudara balas, itu mendatangkan dosa atas hidup saudara sendiri, dan Tuhan itu nanti dibalas. Saudara juga akan dihakimi. Makanya daripada kita yang dihakimi, kita seharusnya menikmati pembelaan Tuhan. Karena saudara balas menghakimi, maka ini tadi mendatangkan dosa atas diri kita sendiri. Nanti kita ikut dihakimi saudara. Jadi hari ini nggak usah dengar penghakiman manusia apapun, nggak usah sudah. Kalau dia ciptakan fitnah atas hidup kita nggak usah fitnah hidupnya kembali. Nggak usah menjelekkan hidupnya orang yang nyakiti kita, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Lihat ya. Dan janganlah kamu apa saudara, menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Hari ini gak usah saudara, apapun ya. Mungkin banyak ibu-ibu hari ini misalnya suaminya selingkuh, Bu, saya juga balas selingkuh supaya dia tahu diri. Makanya banyak ibu-ibu juga yang suaminya ya, kadang-kadang suami KDRT, ibu-ibu bilang gini, saya mau masukin penjara, saya mau hukum suami saya biar wapok. Bu, jujur banyak ibu-ibu yang suaminya dimasukin penjara karena KDRT, keluarnya tidak berubah kok, tidak bertobat, keluarnya malah dendam, istrinya malah dituntut cerai. Ya, ada satu jemaat kita juga yang hari ini ngalami. Saya hari itu sudah ngomong, jangan sudah tidak usah, walaupun kamu punya bukti kuat KDRT, kamu bilang gini, saya ini mau kasih hukuman sama suami saya biar jerah, tidak gampang-gampang mempermainkan seorang wanita. Saya sudah kasih tahu, tapi karena emosi, akibatnya apa yang terjadi? Hari ini suaminya laporin dia, sampai kasusnya hari ini berapa kali laporan, bisa meng-SP3-kan istrinya dimasukkan penjara. Coba saudara lihat yang ngeri saudara. Hari ini saya berkata, apapun penghukuman seseorang atas hidupmu sekalipun kau tidak salah, lebih baik serahkan. Ada hakim, ada hukum yang akan membela saudara seadil-adilnya. Hukum dunia mungkin terlihat tidak adil sampai
terlihat engkau di KDRT, engkau difitnah, hidupmu susah. Tapi percayalah, suatu kali yang namanya hakim, hukum Tuhan itu yang adil pasti membela orang benar. Amin. Yang berikutnya apa saudara? Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berarti kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun juga nggak akan diampuni. Seringkali kita nggak mau, makanya jangan sampai perbuatan orang jahat itu menimbulkan dosa atas diri kita sendiri, sehingga kita juga mengalami yang namanya penghakiman, penghukuman, dan kita nggak diampuni. Betapa konyolnya kita, sudah bonyok tapi yang namanya keadilan Tuhan kita juga tidak menikmati karena kita nggak bisa menguasai emosi. Tapi kalau hari ini kita menghadapi dengan kekuatan Tuhan, terlihat tidak adil di awal, tidak jadi masalah. Tapi suatu kali orang yang diperlakukan tidak adil ada di bawah, Tuhan pasti mengangkat hidup saudara terbang tinggi ada di atas. Amin. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana jangan menghakimi. Buka Amsal 24 ayat 17 dan Obadya 1 ayat 12 ya. Amsal 24 ayat 17 aja dulu. Jangan bersukacita kalau apa saudara? Musuhmu jatuh. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan biar dia cepet ini, cepet jatuh, biar cepet orang dapat penghukuman hari ini, percayalah kalau kita hari ini bersukacita waktu musuh kita jatuh, maka kita juga tidak pernah hidup dalam perkenanan Tuhan. Maka Tuhan melihat bahwa ini akan menimbulkan dosa. Hari ini kita bersukacita aja, walaupun disakiti, dihakimi, difitnah, kita bersukacita karena kita ini tahu bahwa Tuhan itu pasti membela hidup orang benar. Walaupun kalau musuhmu nanti terlihat jatuh, itu bukan urusan saudara lagi. Itu salah satu sebab akibat apa yang ditabur, dia lagi bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi saudara dan saya pastikan hari ini, saudara benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan dengan respon yang benar. Yang Obadya 1 ayat 12 lompat ya. Jangan hatimu bersukaria kalau ia terperosok. Artinya Tuhan bilang gini, sudah, jangan pernah lihat musuhmu kapan jatuh, kapan bangkrut, kapan dihukum. Hari ini fokus aja melakukan yang benar di hadapanku, supaya di hadapanku kamu tidak berdosa. Berikutnya Obadya 1 ayat 12. Janganlah Obadya 1 ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kesusahannya. Kita lihat PowerPoint-nya. Bagaimana jangan menghakimi ya. Hari ini siapapun yang dihakimi, yuk daripada ngumpat kata-kata yang buruk, lebih baik mengumpat kata-kata berkat. Ketika kita memberkati musuh, maka kita juga diberkati. Nah, kita lihat ya 3 hal. Hari ini yuk, mulai hari ini kalau dengar dihakimi, difitnah, katakan kamu aku berkati. Ya, kalau itu yang dikatakan, maka ketika kita berkata, kamu menfitnah aku, ya kamu tak berkati. Kamu ngata-ngatain aku, ya kamu tak berkati. Saya pernah suatu kali ya, saya dicaci maki suami saya, marah, saya diem aja, dia marah. Ya, setelah dia marah, dia keluar. Dia pikir mulut saya bakal mengumpat. Ya, tapi hari itu dia kaget saudara. Ketika dia keluar lewat depan saya bilang ini, Tuhan Yesus memberkati, God bless Immanuel. Langsung dia kaget, biasanya istrinya kalau
sudah dimaki-maki keluar, itu pasti balesnya saya gini, memang kamu tuh tidak tahu diri, memang kamu ini suami yang raja tega dan sebagainya. Oh, itu ngomel saya. Tapi hari itu saya melepas dia keluar di depan saya tidak tahan dia, saya tidak omeli dia, saya bilang gini, God bless, Tuhan Yesus memberkati Immanuel. Jujur, waktu saudara melepaskan berkat atas orang yang menyakiti hidupmu, maka berkat itu juga akan kembali kepada kita. Jelas tuh ayat tadi, kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Kalau kamu menghukum, kamu juga akan dihukum. Kalau kamu nggak ngampuni, kamu juga nggak akan diampuni. Tapi kalau kita mengampuni, maka kita juga akan diampuni. Keputusan ada di tangan saudara. Makanya kenapa orang yang hari ini hidup dalam kepahitan, tiba-tiba kena penyakit kanker, marah sama Tuhan. Tuhan, suamiku yang nyakiti aku hari ini sehat. Tiap check up. Ya, saya pernah melayani satu orang yang seperti ini. Orang ini sudah mati, saudara. Sampai kalau konseling sama saya itu dibawain bukti check upnya suaminya sama dia. Dia bilang gini, lihat ya, yang namanya bandit satu ini, hasil check upnya bintangnya nggak ada. Lah saya bintang semua, katanya gitu ya. Kan nggak adil, ini yang jahat, saya yang disakiti, dia yang selingkuh, tapi yang sakit-sakitan saya. Nah, saya cuma bilang iya, inilah makanya hari ini firman itu nggak pernah hari ini dibatalkan, saudara. Tiap kali Tuhan berkata jangan dilakukan. Kalau sudah kena sakit kanker, saudara meninggal, suaminya menikah lagi. Lah kan rugi, saudara. Hari ini kita disakiti hati, musuh kita malah sehat gemuk. Kenapa? Karena ketika dia menyakiti kita, ya kita yang hari ini merespon, menyimpan sakit hati itu di dalam hati kita. Lah tubuh ini punya kapasitas kekuatan. 1 tahun mungkin masih kuat, tapi kalau 2 tahun tiap kali disakiti, saudara perlu tahu, tiap kali kita sakit hati, tubuh kita itu mengeluarkan racun, dan itu yang membuat antibodimu itu berkurang. Saya itu kalau dicek ya, antibodi saya itu selalu tinggi, saudara. Saya punya imun kekebalan tubuh itu kalau dicek itu selalu tinggi. Saya percaya karena hati ini diisi dengan damai sejahtera. Coba selama 14 tahun isinya, saudara mungkin tidak tahu saya kalau khotbah shalom ngampuni, tapi tiap hari kira-kira mati muda enggak saya? Jelas. Makanya hari ini Tuhan tuh lihat hati. Yang datang hari ini sakit hati, segera buang. Ya, jangan pernah lihat itu. Jangan memandang rendah, jangan bersuka cita, jangan membual semua musuhmu. Tidak usah dihakimi. Apapun itu sudah. Hari ini kita jangan sampai doakan musuh kita cepat ngalami petaka. Itu tadi, jangan memandang rendah. Saya diajari Tuhan tidak boleh pandang rendah Pak Nyoto. Tuhan cuma bilang gini ya, suatu kali pernah saya saksikan di mana saya sakit hati, terutama buat wanita tobat pelakor itu. Saya itu sakit hati, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan sama suami saya bisa ngampuni, tapi sama satu wanita ini saya nggak bisa ngampuni karena dia keterlaluan Tuhan, nyakiti saya. Bayangkan kalau pergi kemana diposting, orang lain jadi pembicaraan, nanti hamil USG bayi diposting. Coba saudara, sakit hati nggak? Semua kegiatan orang lain nggak tahu, sampai tahu, itu membuat sepertinya dia yang menyebabkan aib dalam keluarga saya. Dalam hati saya gini, Mbok ya jangan kebangetan, sudah ambil suami orang, ya biasanya kan ya diem-diem aja gitu loh. Ini kan perbuatan tidak baik, kok bangga malah ditaruh di sosial media, diperkatakan apa, bersyukurnya orang seberang itu apa ya ngomongnya ya, kalau ngomong bersyukur, kalau kita kan puji Tuhan haleluya apa, alhamdulillah ya, benar alhamdulillah sambil diposting. Saudara coba jujur sakit hati, tapi suatu kali Tuhan mengingatkan ini. Tuhan itu ingatkan gini, Eli, aku mati buat orang
berdosa, termasuk kamu, termasuk wanita tobat. Kalau wanita tobat ini bertobat, maka ketetapannya tidak ada bedanya. Aku dan seluruh malaikat surga ini bersorak-sorak. Kalau kamu sakit hati dengan wanita tobat, kamu juga sedang nyakiti aku, karena aku mati juga buat dia. Alangkah jauh lebih baik kita hari ini jangan membanding-bandingkan kita ini sok rohani, karena kita ini sok suci, dia pejinah, kita ini wanita ibu rumah tangga. Tapi dosa besar, dosa kecil sama enggak? Enggak ada di hadapan Tuhan. Semua bentuk pelanggaran itu adalah dosa. Jadi waktu itu Tuhan ingatkan, sudahlah, sama di hadapan. Kalau kamu hari ini memandang rendah dia karena dia pelakor, sementara kamu yang jadi korbannya, kamu hari ini sakit hati sama dia dan kamu hakimi dia dasar pelakor, maka di mataku engkau juga sedang mendatangkan dosa atas dirimu sendiri. Hari itu saya mulai sadar, saya percaya Tuhan tidak pernah bedakan. Tuhan itu mati buat siapapun yang nyakiti saudara. Walaupun yang nyakiti saudara mau dalam tanda kutip orang yang teganya luar biasa, bawa kabur uangmu lari, malah sekarang bangun rumah yang baru, sekalipun kita tidak berhak menghakimi. Amin. Izinkan penghakiman di tangan Tuhan. Ya, berikutnya. Yang kedua, bagaimana jangan membalas. Buka dulu di Ayub ya. Jadi jangan pandang rendah, jangan bersuka cita, jangan membual tentang musuh saudara. Nanti itu penghakimannya akan kena sama saudara. Lebih baik mulai hari ini doakan, berkati dia, supaya doa yang baik, berkat yang baik itu menimpa saudara juga. Ayub 5 ayat 2a. Seringkali kita hidup dalam sakit hati. Nah sesungguhnya ya, ayat itu berkata gini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh siapa? Sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi jangan iri sama orang yang hari ini hidupnya berdosa tapi punya rumah gedong. Ya, ambil uang saudara, hari ini bisa posting, bangganya. Ya, ambil suami orang, posting kipas-kipas dolar. Ya, saudara jujur hari ini kita bukan lagi ambil bagiannya Tuhan. Kalau Tuhan berkata orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati, berarti iri hati dan sakit hati itu senyatanya semuanya akan mematikan saudara. Jadi buat apa? Sudahlah, yang ambil uangmu, ambil suamimu, mau posting jalan-jalan ke luar negeri, dicintai, dimanja-manja, sementara suamimu kalau lihat dirimu mungkin berkata enak dan sebagainya, terlihat tak adil. Itu cuma di awal. Dulu saya sakit hati, iri hati, saya suka banding-bandingkan, walaupun saya hari itu nggak follow Instagramnya wanita itu, tapi suka kepo-kepo saudara. Ya kepo, saya intip, lagi apa itu ya. Ternyata kalau sudah lagi ngintip, lihat dia posting tas mahal, sakit hati saudara. Iri hati saudara. Pas waktu Valentine saya pernah satu kali, itu orang kepo memang ya. Hari Valentine saya sudah seneng saudara ya, walaupun cuma dikasih bunga lah, bunga biasa lah ya. Saya pikir ya sudahlah, puji Tuhan, daripada tidak dikasih apa-apa. Namanya iblis itu tidak suka saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan saya dengar itu, berarti Tuhan mau menguji hati saya. Tiba-tiba ada orang kepo WhatsApp ini, kamu dikasih apa sama suamimu Valentine? Ya saya jujur, ya dikasih apalah, cuman bunga
saya bilang gitu. Waduh, nggak sebanding loh, kamu tahu ya, aku buka Instagramnya, story-nya wanita, kamu tahu posting tas, kamu tahu tas ini harganya ini. Loh, lah kok beda jauh, kamu cuma dikasih bunga, harganya berapa? Lah itu tas, kamu tahu tas itu berapa harganya? Semua data lengkap. Hari itu seharusnya sukacita, walaupun dikasih bunga sudah berpikir positif daripada tidak dikasih sama sekali. Tapi karena gara-gara datanya orang kepo, termasuk jumlah harga tasnya dikasih tahu, hari itu sukacita saya langsung hilang. Sakit hati, ya, dan iri hati. Tapi jujur waktu saya mengenal firman ini, jangan pernah. Siapapun saudara sakit hati, iri hati, firman Tuhan berkata itu mematikan. Lebih baik kalaupun hari itu saya, ya, walaupun mulai hari itu saya mulai bertobat, kalau lihat sesuatu yang membuat saya iri hati, saya cuma bilang gini, aku percaya apa yang dia dinikmati itu ya nanti itu bukan berkat dari Tuhan. Kalau wanita itu bisa matching dengan berkat suaminya orang, itu berkat dari iblis. Nah kalau dari iblis pasti ada susah payah menambahi. Walaupun saya dapat yang kecil, tapi kalau dari Tuhan maka itu tanpa susah payah, dan semua yang kecil-kecil akan ditambah-tambahkan menjadi yang besar. Amin. Kalau seperti itu kita tenang aja. Waktu kita disakiti kita diberkati. Waktu kita disakiti kita nggak balas, kita nggak iri hati, kita sedang diberkati sama Tuhan. Nah kalau berkatnya yang dari Tuhan nggak ada susah payah menambahi. Tapi kalau orang jahat bisa menikmati berkat suaminya orang, dengan bangganya dia bisa menikmati, tapi dia belum tahu nanti ujung-ujungnya berkat itu akan habis plus susah payah menambahi. Amin. Yuk lihat, lompat Roma 12. Nah yang 19 Ayub 5 ayat 8 sampai 9, baca dulu. Hari ini gak usah ngelakuin apa-apa, iri hati, sakit hati buang saudara. Ayub 5 ayat 8 sampai 9. Apa yang dilakukan? Nah ini, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku mengadukan perkaraku. Mulai hari itu saya kalau mulai sakit hati, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau sakit hati, kasih kekuatan Tuhan supaya saya tetap damai sejahtera. Walaupun saya tahu suami saya hari ini pergi sama siapa, aku tetap mau hatiku damai sejahtera supaya ini tidak mendatangkan dosa atas hidup saya. Sudah ngomong sama Tuhan, saya bilang ini, saya serah terimakan suamiku dimanapun dia berada, apapun perbuatannya bukan menjadi bagian saya tapi bagian Tuhan. Setelah itu saya tinggal tidur saudara. Kenapa? Karena sudah serah terima. Saya nggak mau hati saya dikotori lagi dengan sampah-sampah yang mematikan, ya. Iblis makanya tahu firman, makanya anak Tuhan tuh banyak nggak ngerti firman. Iblis ngerti firman. Iblis sering mengingatkan perbuatan jahat orang lain supaya saudara ingat, saudara simpan sakit hati. Nggak apa-apa minggu ke gereja pelayanan, tapi dipaksa iblis untuk nyimpen sakit hati. Kenapa? Karena iblis tahu kata kuncinya mematikan. Nanti tiba-tiba divonis kanker, nyalain Tuhan. Sementara firman ini sudah jelas. Jangan jadi orang bodoh, jadilah orang benar yang hari ini penuh hikmat. Berikutnya yuk, apa yang mesti dilakukan Roma 12. Nah ini ayat yang simpel tapi jarang, susah tiap hari kita lakukan kalau kita ini hidup dalam sakit hati. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Bagaimana bisa menang atas sakit hati? Ya, kita harus melakukan Roma 12. Nah ini sudah nggak usah balas, ya. Tadi jangan hakimi, jangan hukum itu jangan balas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Berikutnya 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa?
semua orang. 19 baca, saudara-saudaraku kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau saudara berusaha membalas, baik itu balasannya sakit hati, saudara tidak bisa melakukan yang baik, saudara sedang mengambil tempat dalam murka Allah. Nanti ya kita yang kena murka juga, karena kita mengambil tempat dalam murka Allah. Sudahlah, apapun hukuman pembalasan, walaupun kelihatan tambah gemuk, tambah segar, kok Tuhan tidak balas-balas, sudah itu kedaulatan Tuhan. Karena kita sama Tuhan tuh beda. Ya, kalau kita rasanya emosi secara daging, hawa nafsu. Tapi kalau Tuhan melihat manusia berdosa, termasuk saudara dan saya, itu dalam batasan kasih karunia. Dia masih memberikan kesabaran supaya orang berbalik, bertobat. Makanya banyak ya yang percaya kalau orang baik itu cepat mati loh Bu Eli. Saya lihat suami yang baik-baik cepat mati. Lah suami yang jahat-jahat kok panjang umur, sehat ya. Jujur itu banyak yang terjadi. Lihat orang-orang kalau yang cepat baik kan matinya pendek. Saya itu pernah satu kali ngomong sama seorang ibu, ya karena kalau suami yang jahat tidak mati-mati, karena Tuhan itu masih mau bentuk hidupmu, masih mau pakai alat. Tuhan cinta sama ibu supaya ibu dibentuk terus karakternya. Lah kalau yang alatnya ini mati, siapa yang membentuk ibu? Sudahlah, ibu mengucap syukur aja. Selama suamimu jahat makin sehat, berarti ibu hari ini sedang dilatih Tuhan, makin sabar, panjang sabar. Amin. Siapa yang nggak mau panjang sabar semua? Makanya kalau saudara doa, Tuhan berikan aku kesabaran, oh besok pasti dikirim orang yang jengkelin. Ya, coba berdoa, Tuhan aku mau sabar, lebih sabar. Jangan sombong. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu rasanya kita kata-kata kita maunya membuat hati Tuhan disenangkan. Tuhan aku mau belajar sabar. Oh besok bukannya orang yang didoakan tambah baik, tambah jahat nanti. Tujuannya Tuhan apa? Ya jawab doa saudara, kan mau panjang sabar. Bukan hanya sekedar sabar ya. Jadi jangan buka PowerPoint-nya, satu PowerPoint lagi pembahasan kita selesai. Nah, buka PowerPoint bagaimana jangan membalas atau menghukum. Nah ini ya, ini gampang sudah. Siapapun suamimu sudah hiduplah damai ya. Ketemu tetangga yang suka ngerasani saudara, kalau lewat depan rumahnya disapa bila perlu dikasih roti ya. Mertua yang galak dimasakin, jangan dikasih obat urus-urus loh saudara ya. Nanti itu totalan sama Tuhan ya. Tetap lakukan tulus. Yang penting setiap hari ingat gak boleh balas jahat, lakukan yang baik, hidup dalam perdamaian. Itu jadi pola hidup ya. Saya bisa tambahkan yang keempat, ini tadi lupa, yaitu apa? Adukan perkara, cari adukan perkara sama Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Bagian saudara sudah selesai, kita cuma bisa mencari Tuhan. Nah yang terakhir ya, mengampuni. Bagaimana mengampuni? Yuk Kolose 3 ayat 13 dan 14. Ini ayat yang gak asing. Jadi kita percaya Kolose 3 ayat 13 dan 14. Bagaimana bisa menang atas rasa sakit? Kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka kita sakit hati terus. Kita tidak pernah menang. Justru saya pernah merasakan ketika saya baik dengan orang yang jahat, saya itu bisa menang saudara. Makanya orang kalau bisa menang dari rasa sakit, itu di mata Tuhan saudara itu jadi orang pribadi yang luar biasa. Karena Tuhan tuh menguji hati kita hari-hari ini. Orang benar itu ujiannya 3 saudara. Yang pertama apa? Ujian respon, ujian iman, dan ujian kesetiaan. Nah ujian respon itu pasti sumbernya dari hati. Begitu hatimu kotor, akar segala
segala kejahatan itu adalah hati. Kalau kita punya hati damai, iri hati tidak ada, sakit hati tidak ada, waktu kita disakiti suami atau orang yang jahat, maka kita cuma bilang ini, ya enggak apa-apa lah, kamu mau nyakiti aku berapa kali pun ya aku tetap ngampuni kamu. Kamu tetap urusannya nanti sama Tuhan. Kamu bukan menyakiti siapa-siapa, kamu sedang menyakiti biji mata Allah. Sudah beres. Tidak perlu lagi pikirin, dilihat lagi pelakon kok enak, iri hati, sakit hati, tidak usah. Mulai sekarang jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang jahat, supaya itu tidak mendatangkan dosa. Ya, lihat, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ampuni supaya kita juga diampuni. Kenapa? Karena kita juga diampuni Tuhan tanpa syarat, tanpa batas. Kita nggak boleh memberi syarat batas. Saya mau baik sama kamu asal kamu minta maaf saya dulu. Nah, itu syarat ya. Kalau Bapak di surga mengampuni kita tanpa syarat, tanpa batas, kita juga nggak boleh memberi syarat batasan buat orang yang nyakiti kita. Kita seringkali mau ngampuni ada kata asal ya. Saya nggak mau ngampuni Bu, sudah berapa kali saya disakiti, hari ini tiada maaf bagimu. Coba kalau itu dilakukan, itu nanti Bapak bilang mulai hari ini juga ya, tiada maaf loh bagimu juga. Kita yang rugi loh saudara. Kalau kita nggak ngampuni, maka kita juga nggak diampuni. Maka hari ini juga apa yang saudara lakukan buat orang jahat, Tuhan juga berkata tiada maaf juga bagimu. Siapa yang rugi? Kita hari ini jangan merasa bahwa dosa kecil itu bukan pelanggaran. Hidup ini kalau tanpa Tuhan, tanpa kematian Yesus, maka kita semua ini binasa saudara. Semua pelanggaran itu tetap upah dosa adalah maut. Hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan saudara hari ini dilayakkan. Kita juga mau memberikan kasih karunia buat orang berdosa. Kasih kesempatan supaya mereka bertobat ya. 14-nya, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Yuk kita lihat PowerPoint-nya. Fran boleh maju ke depan, saya sudah selesai ya. Jadi hari ini menang atas rasa sakit semua. Kalau saudara kepingin diberkati, tidak jadi orang bodoh, tidak ada sesuatu yang mematikan, saudara harus bebas dari rasa sakit. Hasil bukan yang berikutnya, bukan ini. Jangan menutup hati untuk mengampuni. Nah ini, sabarlah saat disakiti. Mulai sekarang praktek. Kalau disakiti, jangan taruh diri. Katakan apa hati? Sabar. Kalau kita diingatkan perbuatan orang jahat, jangan perbuatan jahatnya disimpan. Kurang ajar, sampai nggak bisa tidur, akhirnya minum obat tidur karena jengkel. Lebih baik katakan sabar. Aku mau sabar buat Tuhan. Yang kedua, ampunilah musuh sesakit apapun. Nggak usah kasih syarat batasan, ya, nggak usah. Yang berikutnya, kasihilah. Bisa praktek pulang dari tempat ini, kalau lihat mertua berkicau, saudara mungkin dikatain mantu-mantu yang menyulitkan, saudara mulai katakan buat hidup saudara belajar sabar, ampuni, kasihi, sabar, ampuni, kasihi, sabar. Terus dilakukan. Hati itu cuma boleh diisi ini loh saudara. Jangan diisi bencekno, jengkelno, tidak boleh. Mulai sekarang hati ini kalau diingatkan perbuatan jahat, termasuk barusan saudara dimaki orang, mulai hati diisi sabar, ampuni, kasihi, sabar, ampuni, kasihi. Lupakan semua. Orang kalau sudah sabar, ampuni, kasihi, orang tidak akan ingat. Maupun dipaksa iblis untuk mengingat, saudara akan berkata, aku tetap mau sabar,
Aku tetap mau mengampuni kamu, aku tetap mau mengasihi kamu. Karena ketika saya sabar mengampuni, mengasihi, maka Bapak yang sabar mengampuni, mengasihi aku akan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kalau mau menang atas rasa sakit, hasilnya apa? Lihat hasilnya ya. Hasil kalau kita bisa menang atas rasa sakit, pasti tidak mungkin hasilnya pahit. Itu tadi, kalau bertahun-tahun jadi istri bertahan, kelihatan bertahan, haleluya, puji Tuhan, sakit hati, maka kita sedang memberikan rasa dosa, mendatangkan dosa, kita mematikan. Tapi kalau kita menang atas rasa sakit, tadi kita bisa sabar, mengasihi, mengampuni, kita bisa apalagi Tuhan tadi, tidak balas yang jahat, lakukan yang baik, damai aja sama orang yang jahat. Dan kita hari ini tidak menghakimi musuh dengan memandang rendah. Kita hari ini tidak bersuka cita beria-ria atas kejatuhan musuh, dan kita tidak membual pada hari kemalangannya. Kita tidak menghakimi, maka kita akan menikmati hasil yang manis, hasil yang melihat pertobatan, hasil pemulihan seisi rumah. Itu pasti. Saudara, jangan berpikir apa yang ditabur dengan menang atas rasa sakit membawa hasil yang buruk. Enggak, semuanya akan kita bawa pulang hasil yang manis, pertobatan. Orang yang nyakiti kita, percaya, orang yang nyakiti kita kalau balas baik, suatu kali dia pasti bertobat. Dia pasti sungkan, lagi disakiti kok ya tetap baik, sungkan lama-lama. Itu aja manusia duniawi. Apalagi kalau kita bekerja dengan roh Allah, kita doakan setiap kali suami kita bertobat, anak-anak kita bertobat, percayalah kita akan melihat pemulihan, hasil yang melihat pertobatan dan pemulihan itu pasti terjadi. Yuk, saya sudah selesai ya. Jadi menang atas rasa sakit, saudara tahu 3 hal: jangan hakimi, jangan hukum, jangan membalas. Yang ketiga apa saudara? Mengampuni. 3 hal ini kita bawa pulang. Mulai hari ini senyum aja. Bu, tidak salah, dikatain salah tidak apa-apa. Walaupun tidak salah, tidak usah membenarkan diri. Sudah belajar. Hari-hari ini Tuhan itu lagi melihat hati orang benar. Kalau hatimu kotor, berkatmu juga akan berkurang. Karena Tuhan menilai orang benar dilihat dari hati. Mungkin kita nggak bisa cek setiap hati ada alatnya. Mungkin kalau ada alatnya saya bisa cek, oh ini hatinya merah-merah, lagi marah. Ya, ada yang setengah merah, ada yang merah sekali, itu berarti dendam. Orang kalau dendam itu kan nggak bisa ngampuni sampai marah ya. Mungkin kalau dicek bunyinya tit, ada yang bunyi tit, ada yang bunyi tit gitu ya. Sama. Siang ini Tuhan di hadapan manusia, Dia sedang melihat hati orang benar. Pastikan tiap hari kita check up hati, karena hati itu akar dari segala kejahatan. Jangan buka celah dosa, menyimpan sesuatu sampah di hati. Nanti itu akan mendatangkan dosa atas diri kita sendiri, dan kita akan melihat kita itu seperti orang bodoh yang semuanya nanti mematikan hidupmu. Alangkah jauh lebih baik hari ini pulang, yuk menang atas rasa sakit. Orang lain mau sakiti kita, kita katakan terima kasih Tuhan. Waktu aku tidak bales, ya semua caci maki semua itu akan menikmati. Nah, ayat 1 Petrus 3 ayat 9 rehat. 1 Petrus 3 ayat 9. Nah, ini ayat yang luar biasa. Saya ngomong diberkati itu bukan sekedar ngomong loh, ini ada dasarnya. Orang yang tiap hari beres secara hati itu tiap hari berjalan dengan berkatnya Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9 ya. Kita baca sama-sama. Nah, ini lihat ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Orang yang bisa menang atas rasa sakit, hidupnya dikejar berkat, diperolehnya berkat. Tapi kalau
orang nggak bisa menang atas rasa sakit, walaupun kalau ketemu saya saudara bilang shalom, kelihatannya rohani. Tapi sekali lagi, Tuhan itu melihat hati. Makanya check up hati itu penting. Saya tiap kali kan kalau buat renungan selalu diawali dengan hati, ditutup dengan amin. Artinya sebelum baca check up hati dulu. Kita perlu sebelum merenungkan segala sesuatu, kita perlu bawa Tuhan tuh hati. Tuhan tuh disenangkan dengan apa? Hatimu ini loh. Lah kalau kita menyembah Tuhan tapi isinya sakit hati, nah Mateo. Kira-kira penyembahan kita itu penyembahan yang menyenangkan, berbau harum, baunya bau, saudara. Waktu kita nyanyi aja, kita nyanyi Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bilang ini bau karena hatimu kotor. Tapi waktu kita bisa menjaga hati sebelum kita menyembah datang kepada Tuhan, kita check up rohani, check up hati, kita bereskan. Iya tadi Tuhan saya marah, saya mau ngampuni. Saya kalau sudah ada ganjelan Tuhan ingatkan, tadi kamu habis marahin mbakmu. Sebelum doa saya langsung ngomong sama Mbak, tadi kamu habis tak marahi ya Mbak, minta maaf ya Mbak. Mbak saya sudah hafal. Ya lah nih tidak apa-apa, memang saya salah kok ya dimarahi, tidak apa-apa ya. Tapi tadi saya ditegur sama Tuhan, katanya saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh marahi kamu ya. Nah setelah itu saya menyembah Tuhan, enak saudara. Kita percaya kalau segala sesuatu dimulai dengan hati yang bersih, nutup doanya dengan amin, itu luar biasa. Artinya doa-doa saudara akan menjadi doa yang besar kuasanya. Saudara akan nikmati berkat Tuhan. Lah kalau kita tidak sisa ngampuni, sudah datangin dosa, ya kita bodoh, mematikan lagi. Lah kan rugi. Makanya iblis ngerti firman. Iblis itu sering datang dengan wajah. Saya dulu kalau tidak bisa ngampuni, nyembah Tuhan loh, tiba-tiba wajah pelakor itu loh bisa muncul kayak ondel-ondel, ting 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 gitu. Loh, kok bisa? Dari situ tiba-tiba nyembah sudah mulai enak, tiba-tiba kenapa? Iblis mau curi berkat saudara. Dia nggak mau setiap kita diberkati karena kita ini tidak fasih firman. Iblis jelas fasih firman. Dia tahu kata kunci untuk diberkati itu adalah ketika saudara dan saya bisa menang atas rasa sakit. Yuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Kami percaya pulang dari tempat ini kami nggak mau lagi kotori hati kami. Sekalipun itu buat kami rasanya sakit, tidak adil, tapi hari ini kami mengerti belajar kebenaran firman-Mu bahwa kami tahu bahwa Kau melihat hati. Setiap hari kami perlu check up hati, itu jauh lebih penting dibandingkan check up kesehatan. Kami tahu tanpa kami sadari ketika kami nggak bisa menang atas hati kami, rasa sakit kami, nyatanya kami sedang mendatangkan dosa. Kami sedang mematikan hidup kami dan kami adalah orang yang bodoh di hadapan-Mu. Kami tidak mau melakukan ini Bapak, ampuni kami. Hari ini kami membuang semua sampah-sampah di hati. Mulai hari ini kami mau Tuhan check up hati setiap hari, supaya kami berjalan dari berkat satu kepada berkat yang jauh lebih besar, kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar, kemenangan yang satu kepada kemenangan yang jauh lebih besar. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Kami pulang, kami diubahkan, kami menerima berkat Tuhan di hari ulang tahun Victory yang pertama di Malang. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai tempat ini. Tuhan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa buat wanita-wanita yang ada di Malang. Tuhan berkati Bu Syana, berkati suami, anak-anak, pekerjaan, semua jeripayanya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. 1 tahun dia sudah berkorban melayani Tuhan. Apa yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Berkati Frans, berkati Reinhard juga hari ini Tuhan, pengurapan-Mu bertambah buat hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kami juga akan menikmati berkat yang sudah disediakan Bu Syana pada siang ini. Tuhan mengembalikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.